Bab 3241 Trik Gloria. Dia telah memikirkan segalanya dalam rencana itu. Faktanya, dia bahkan tahu kapan saatnya baginya untuk membuat pintu masuknya yang megah. Masuk pada saat itu akan membuatnya menjadi sinar matahari bagi Floyd dalam kegelapan. Sementara itu, Floyd hancur secara mental dan fisik. Dia tenggelam dalam lautan rasa bersalah. Dia kehilangan akal sehatnya. Kutukan dan tuduhan semua bergema di kepalanya, dan suara-suara itu semakin keras dan jelas. Floyd merasa seolah-olah kepalanya akan meledak. Pada saat itu juga, Gloria muncul dan memeluknya erat-erat. "Jangan, Floyd, tenang. Jangan lakukan ini pada dirimu sendiri." Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, tetapi yang mengejutkan, Floyd berhasil menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Ketika Floyd menoleh untuk melihat Gloria, rasa hangat muncul di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi satu-satunya di sisinya, menemaninya, pada saat yang paling tidak berdaya. "Apa yang saya lakukan? Semua orang menyalahkan saya untuk ini. Akulah yang menyakiti Azure Dragon dan yang lainnya. Akulah alasan mereka dalam keadaan ini. Semua orang menatapku seperti itu. Mereka semua pasti mengutukku dan mengatakan bahwa aku telah mengacau. Meskipun tuanku dan yang lainnya tidak pernah membicarakan hal ini, aku yakin mereka berpikiran sama." Floyd akhirnya menemukan seseorang untuk menyuarakan keluhannya. Apalagi orang itu adalah seseorang yang paling dia sukai. Karena itu, emosi negatif Floyd meledak darinya. Seperti anak kecil, dia mulai menyuarakan semua pikiran yang mengganggu dalam dirinya. Bagaimana Gloria tidak melakukan apa-apa selain diam-diam mendengarkan keluhannya membuat Floyd merasa aman di dekatnya, dia membuatnya merasa bahwa dia bisa lebih mengandalkannya. Tanpa sadar, Gloria telah menjadi tempat persembunyiannya. "Baiklah, bagaimana saya memulainya? Tidak seperti tuanmu, aku tidak akan mengatakan bahwa kamu tidak melakukan satu kesalahan pun atau bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu." Tanggapannya tidak seperti yang dia dengar sebelumnya, jadi dia tidak bisa tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Gloria. Semua orang yang dia kenal terus mengulangi beberapa hal yang sama, "Kamu tidak bersalah, ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan salahkan dirimu untuk ini, dan banyak lagi." Semakin dia mendengar kata-kata itu, semakin dia merasa bersalah. Karena itu, kata-kata yang berbeda dari Gloria membuat matanya berbinar. Saat Gloria menatapnya, dia berkata, "Tidak mungkin kamu tidak terlibat dalam hal ini. Bahkan, saya akan mengatakan bahwa Anda adalah faktor utama untuk ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu akhirnya menyakiti Azure Dragon dan yang lainnya. Meskipun Anda tidak bermaksud melakukan ini telah menjadi skenario terburuk, dan Anda adalah alasan mengapa ini terjadi." Petik 2. Ledakan. Pikiran Floyd hampir meledak. Dia adalah orang pertama yang menunjukkan kesalahannya setelah kejadian itu. Dia segera mengatakan kepadanya bahwa dia terlibat dalam masalah ini. Dia segera mengatakan bahwa insiden itu adalah konsekuensi dari tindakannya. Alih-alih menjadi pahit dan marah, Floyd merasa lebih baik. Itu karena dia yakin dia bersalah atas masalah ini. Semakin orang lain menghindari menunjukkan perannya dalam insiden itu, semakin dia merasa bersalah. Di sisi lain, dia merasa jauh lebih baik setelah mendengar yang lain mengatakan bahwa dia memang berperan dalam insiden bencana itu. Lagi pula, Floyd seperti Levi, mereka adalah tipe orang yang mau mengakui kesalahan mereka. Mereka selalu ingin menanggung semuanya sendiri. Mereka akan membiarkan teman dan rekan mereka menghargai pencapaian mereka, tetapi mereka sendiri yang akan menanggung konsekuensi dari hal-hal buruk itu. Keduanya memiliki kepribadian yang sama. Oleh karena itu, Floyd merasa sangat nyaman setelah mendengar Gloria mengatakan kepadanya bahwa dia yang harus disalahkan. Jelas, Gloria sudah tahu orang seperti apa Floyd saat itu. Dia tahu karakter dan kebiasaannya dengan baik, dan bukan hanya itu. Dia punya lebih banyak trik di lengan bajunya. Oleh karena itu, dia berkata, "Saya juga harus disalahkan untuk ini. Jika saya tidak mengatakan apa-apa, Anda tidak akan pergi mencari mereka. Oleh karena itu, Anda dan saya bertanggung jawab untuk ini. Anda tidak dapat mengatakan bahwa saya tidak berperan dalam hal ini karena semua yang saya katakan adalah kebenaran. Ini adalah tanggung jawab yang harus kita berdua tanggung." Mendengar itu, Floyd merasa lebih baik. Bab 3242 Floyd adalah pion. Dia tidak repot-repot menahan diri untuk menuduh Floyd sebagai penyebab masalah. Meskipun sudah tenang,
Floyd merasa sangat buruk. Bagaimanapun, Azure Dragon dan yang lainnya berakhir dalam keadaan ini berkat dia. Dia membutuhkan seseorang untuk menemaninya, atau bahkan memikul tanggung jawab bersamanya. Karena Gloria telah berpartisipasi dalam masalah ini, dia mengatakan bahwa dia juga bertanggung jawab. Bahkan, dia membantu Floyd untuk berbagi beban dan memberinya rasa aman yang cukup. Dengan begitu, dia tidak harus menghadapi masalah ini sendirian. Orang lain akan berbagi beban dengannya. Dia merasa tersentuh dan meneteskan air mata. Floyd menatap Gloria dengan sungguh-sungguh, karena dia adalah hadiah terbaik Tuhan untuknya di saat tergelapnya. Dia telah muncul di titik terendah dalam hidupnya dan merupakan malaikat pelindungnya. Bahkan jika Gloria menyuruh Floyd untuk mengorbankan dirinya, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Jangan khawatir, karena aku akan menemanimu. Kita akan memikul tanggung jawab bersama. Apa yang terjadi telah terjadi, dan kita tidak bisa mengubah masa lalu, jadi kita harus menghadapi kenyataan. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membantu Azure Dragon dan yang lainnya untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka untuk menebusnya. Kemudian, kita harus mencari tahu pelakunya yang melakukan ini pada mereka. Saya tidak akan mengabaikan masalah ini. Sebaliknya, aku akan tetap di sisimu dan membantumu. Sebenarnya, Floyd telah mendengar kata-kata yang sama persis yang dikatakan Gloria sekarang dari Levi sebelumnya. Namun, Floyd sudah melupakan semua yang dikatakan Levi kepadanya. Dia tidak ingat apa-apa. Lebih tepatnya, dia tidak begitu tersentuh oleh kata-kata Levi dan hanya menganggapnya sebagai semacam penghiburan. Di sisi lain, kata-kata Gloria terukir di otaknya. Dia tidak akan pernah melupakan kata-katanya selamanya. Terkadang, ketulusan bukanlah tandingan trik. Gloria telah mendapatkan kendali penuh atas Floyd sekarang melalui trik di lengan bajunya. Baiklah, aku mengerti. Aku akan memastikan Azure Dragon dan yang lainnya pulih sebelum membalaskan dendam mereka. Kilatan tekad melintas di mata Floyd. Dia memegang tangan Gloria dengan erat dan berkata, "Terima kasih telah berada di sisiku. Aku mungkin sudah gila jika kamu tidak ada di sini. Tanpamu, aku akan kehilangan keinginan untuk hidup. Mungkin hari ini akan menjadi hari aku menemui ajalku." Gloria menyeringai. Anda membutuhkan seseorang yang memahami perasaan Anda, mendengarkan Anda, dan berbagi kesepian dan perasaan Anda. Saya di sini, jadi jangan berani-beraninya berpikiran negatif. Floyd mengangguk tegas. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak seperti itu. Seringai bahagia muncul di bibirnya, karena dia akhirnya bertemu seseorang yang mengerti dia dan bisa berbagi rasa sakit dan saat-saat bahagianya. Pikirannya tertuju pada Gloria. Tanpa dia, dia tidak bisa membayangkan betapa gelapnya hidupnya. Alih-alih mengungkapkan perasaannya, dia ingin melindunginya selamanya. Oh, aku harus mencari ramuan ajaib. Tuanku ingin daftar semua bone master di Ordo Gerejawi. Sehat. Mendengar itu, Gloria menimpali, "Tidak masalah. Serahkan itu padaku. Saya akan menggunakan koneksi saya untuk mendapatkan daftar. Tidak banyak bone master di Ordo Ecclesiastic, jadi saya yakin saya akan segera mendapatkan daftarnya." Floyd sangat senang. "Terima kasih untuk bantuannya." Gloria menjawab, "Saya ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi, jadi sudah sewajarnya saya menawarkan bantuan. Aku berjanji untuk menghadapinya denganmu, kan?" "Iya." Floyd tersentuh. "Aku senang memilikimu bersamaku." Segera, Floyd pergi untuk mengumpulkan ramuan ajaib. Setelah melihatnya pergi, Gloria menyeringai mengejek. "Dia akan menjadi pion yang setia padaku. Saya harap Anda akan mengejutkan saya. Kita tidak bisa main-main dengan tulang spiritual elemental, jadi semuanya terserah Levi dan putrinya," gumam Gloria pelan dan mencibir. Dia melakukan 180 dan telah berubah menjadi orang yang kejam dan tidak berperasaan. Bab 3243 Membunuh Semua Bone Master. Floyd dalam suasana hati yang baik setelah sembuh. Setelah kembali ke pangkalan surgawi, dia tidak lagi memperhatikan orang lain yang menatap dan bergosip tentang dia. "Ya, silakan dan gosip tentang saya. Ya, itu semua salahku. Saya mengakuinya." Itulah kekuatan yang diberikan Gloria padanya. Di suatu tempat di Erudia, lebih dari 10 bone master bekerja keras dan akhirnya mentransplantasikan tulang spiritual elemental ke tubuh pemuda itu. Itu telah menyatu dengan tubuh pria itu dengan sempurna. Setelah sukses, semua orang tertawa terbahak-bahak.
Pria muda yang merupakan pemilik bangga dari tulang spiritual elemental tertawa terbahak-bahak. Saya melakukannya. Aku akan naik ke atas. Dia mengumumkan. Energi mengerikan yang tampaknya cukup mampu menghancurkan dunia terpancar dari tubuhnya. Tulang spiritual unsur legendaris seharusnya tidak muncul dalam bentuk kehidupan yang lebih rendah. Itu harus menjadi milikku. Sungguh sia-sia bagi mereka untuk mendapatkannya. Mereka bahkan tidak tahu apa tulang spiritual mereka. Sayang sekali. Sekarang, tulang spiritual legendaris adalah milikku. Akulah satu-satunya yang bisa memaksimalkan kekuatannya. Pemuda itu meraung. Dia benar, karena itu sia-sia bagi Azure Dragon dan rekan-rekannya untuk memiliki tulang spiritual. Lagi pula, mereka hanya mengetahui apa itu tulang spiritual pada usia itu. Ordo Gerejawi, bagaimanapun, akan menguji anggota mereka saat lahir untuk mengetahui tulang spiritual mereka sehingga mereka dapat mulai berkultivasi pada usia muda. Azure Dragon dan teman-temannya telah menyia-nyiakan hampir 30 tahun. Jadi, itu memang sia-sia. Tuan, bagaimana kita harus berurusan dengan para Bone Master? Puluhan pria berjubah hitam mendatangi pemuda itu dan mengajukan pertanyaan. Singkirkan mereka, perintah pemuda itu. Orang-orang berjubah hitam segera melakukan apa yang diperintahkan dan membunuh semua Bone Master. Bone Masters tidak menyangka bahwa mereka akan dibunuh. Lagi pula, mereka melakukan hal yang mustahil dengan mengekstrak tulang spiritual dari kelima pria itu, menggabungkannya menjadi tulang spiritual elemental sebelum mentransplantasikannya ke tubuh pemuda itu. Mereka harus diapresiasi atas usaha mereka. Karena mereka telah berkontribusi besar, tidak masuk akal bagi mereka untuk dibunuh. Sebenarnya, Bone Master adalah keberadaan yang langka di Ordo Ecclesiastic. Tidak banyak dari mereka. Jika seseorang membutuhkan mereka, mereka adalah eksistensi yang perkasa. Jadi, tidak ada yang pernah menginginkan mereka mati. Jika mereka meninggal, tidak ada orang lain yang bisa melakukan transplantasi tulang spiritual. Namun, pemuda itu tidak segan-segan memerintahkan bawahannya untuk membunuh mereka. Beberapa saat sebelum kematian mereka, para Bone Master terlambat menyadari bahwa orang-orang itu berbeda dari yang lain, karena mereka kejam dan berlumuran darah. Baru pada saat itulah para Bone Master menyadari bahwa adalah normal bagi para pria untuk membunuh orang. Mereka berasumsi bahwa mereka akan diselamatkan berkat status unik mereka. Sayangnya, sudah terlambat. Persis seperti itu, para Bone Master dibantai. Alih-alih menghancurkan tubuh mereka, para pria menyimpannya. Tuan, jika ayahmu tahu tentang ini, dia akan senang. Dengan bakat Anda dan tulang spiritual unsur, Anda akan memiliki masa depan yang cerah. Anda bahkan mungkin melampaui ayah dan kakek Anda. Petik 2. Lusinan pria segera mengolesi pria muda itu. Saya akan pergi ke pelatihan soliter untuk membuat tulang spiritual elemental menjadi tambang dalam waktu sesingkat mungkin. Tujuan saya adalah untuk melampaui ayah saya. Sebelumnya, saya tidak cukup berbakat untuk mencapai itu. Bahkan bekerja keras tidak akan mengubah apapun. Sekarang aku memiliki tulang spiritual elemental, aku yakin aku bisa mengejarnya. Pemuda itu menyatakan dengan sungguh-sungguh. Ekspresinya segera berubah menjadi mengancam. Dia menoleh ke pria kulit hitam yang mengenakan jubah dan memerintahkan, untuk saat ini, kamu harus mengawasi Levi dan Ordo Gereja. Saya pikir beberapa anggota Ordo Gerejawi adalah teman dekat Levi dan sejenisnya. Mereka mungkin tidak tahu ini perbuatan kita, tapi mereka cukup pintar untuk menebak. Jika seseorang mengekspos kita atau bahkan mencurigai kita, bunuh mereka semua. Jangan mengampuni siapapun. Petik 2. Bab 3244 menyesali tindakan mereka. Kilatan pembunuh melintas di mata pemuda itu saat aura berapi-api memenuhi pemandangan itu. Mengerti. Semua orang menjawab serempak dan mengangguk. Mereka, pada kenyataannya, bersemangat untuk membunuh orang kapan saja mereka mau. Selain mengurus Azure Dragon dan yang lainnya, Levi tidak melupakan Ordo Ecclesiastic. Dia mulai menyelidiki berbagai faksi dalam Ordo Gerejawi. Sebelum mengambil tindakan terhadap Ordo Gerejawi, ia harus terlebih dahulu mengenal mereka. Sebelumnya, dia bahkan tidak tertarik pada mereka. Yang dia inginkan hanyalah menjalani kehidupan yang damai. Dia bahkan tidak tertarik pada ahli bedah muda dari persekutuan esoterik. Namun, keinginannya tidak dikabulkan. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi keluar agar mereka tidak berani mengganggu hidupnya lagi.
Ordo Gerejawi adalah organisasi yang rumit, karena didirikan pada era Senhal. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengeksekusi makhluk abnormal. Mereka telah mewariskan seni konsumsi yang kuat sejak era Senhal. Karena seni konsumsi populer di era itu, Levi menduga bahwa energi spiritual berlimpah saat itu. Jika tidak, seseorang akan segera mengalami kemacetan tanpa energi spiritual yang cukup. Misalnya, Forlevia mungkin menggunakan elemen alam untuk tekniknya sendiri, tapi akan lebih baik jika dia menggunakan energi spiritual. Kemudian, Ordo Gerejawi terpecah menjadi berbagai faksi dan menghilang dari dunia. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Levi menduga bahwa Ordo Gereja mulai terpecah karena kurangnya energi spiritual di kemudian hari. Mereka membentuk berbagai faksi dan berkeliaran di seluruh dunia untuk menemukan tempat yang cocok bagi mereka untuk bertahan hidup. Mereka tidak punya pilihan selain membiarkan keterampilan itu hilang dalam sejarah. Pada akhirnya, mereka menemukan tempat yang cocok bagi mereka untuk terus berlatih seni konsumsi, tetapi itu benar-benar dilupakan oleh dunia luar. Itu menjelaskan mengapa ada gangguan dalam menurunkan skill. Aula Kardinal telah mendengar tentang desas-desus tentang Ordo Gerejawi ini, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Semua orang berbicara tentang seni konsumsi, tetapi buku atau manualnya tidak terlihat dimanapun. Namun, kurangnya energi spiritual hanyalah dugaan Levi. Mungkin ada alasan lain bagi Ordo Gerejawi untuk hidup di dunia yang merdeka. Saya tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung dugaan saya. Saya yakin bahwa ada rahasia besar dalam Ordo Gerejawi yang bahkan Sonja tidak memiliki akses, apalagi saya, orang luar. Ada banyak faksi dalam Ordo Gerejawi, yang terbesar adalah 5 paviliun yang terdiri dari Paviliun Timur, Paviliun Barat, Paviliun Utara, Paviliun Selatan, dan Paviliun Tengah. Sonja berasal dari Paviliun Utara, dan Gloria berasal dari Paviliun Barat. Ada banyak faksi lain yang menghususkan diri dalam hal-hal yang berbeda. Levi diingatkan akan kunci surgawi ketika dia membaca tentang faksi yang berspesialisasi dalam seni mekanisme. 5 paviliun adalah faksi besar dan komprehensif. Yang paling penting, ada faksi abnormal yang gagal dihancurkan Ordo Gereja meskipun menyalurkan semua sumber daya mereka. Faksi abnormal berhasil bertahan. Mungkinkah faksi yang tidak normal ini? Levi merenung sendiri. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa faksi abnormal ini adalah orang yang menggali Azure Dragon dan tulang spiritual rekan-rekannya. Karena mereka ada kemungkinan mereka berada di balik ini. Paviliun 5 juga mencurigakan. Sebelumnya, Levi ingin mendapatkan informasi tentang faksi sehingga dia bisa menganalisis dan menangkap pelakunya. Setelah membaca file tersebut, ia menemukan bahwa setiap faksi mencurigakan. Karenanya, dia memutuskan untuk menunggu sampai dia mendapatkan daftar para Bone Master. Setelah menangkap mereka, dia akan menginterogasi mereka untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sonja dan teman-temannya sedang mencari Bone Master. Bahkan Gloria bekerja keras untuk melacak para Bone Master. Jika dia bisa menemukan mereka, akan lebih mudah baginya untuk melaksanakan rencananya. Kudengar banyak orang mengincar Evie dan aku untuk mendapatkan tulang spiritual kami, iya. Besar, ayo, Levi menyeringai. Sekarang setelah orang lain mendapatkan tulang spiritual elemental, faksi lain di dalam Ordo Gerejawi mengalihkan target mereka kepadanya dan Forlevia. Levi akan memastikan bahwa siapapun yang berani menyakitinya dan putrinya menyesali tindakan mereka. Bab 3245 cat ada di sini. Banyak orang juga tertarik dengan Levi's God Crusher. Mereka menganggap itu adalah pedang ilahi kuno. Manusia selalu takut akan hal yang tidak diketahui. Meskipun menganggap God Crusher adalah pedang ilahi kuno, mereka tidak tahu apa itu sebenarnya. Akibatnya, mereka penasaran dan menginginkannya sendiri. Jika Levi tidak ditakuti karena kekejamannya, seseorang pasti akan menyerangnya. Saat ini, semua faksi di dalam Ordo Gerejawi memperhatikan Levi. Namun, tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang mengambil tindakan terhadapnya. Akan sangat bagus jika mereka bisa mengalahkannya. Tetapi konsekuensi dari kegagalan mereka, bagaimanapun, tidak terbayangkan. Levi telah menunjukkan betapa kuatnya dia di Siperia, tetapi tidak ada orang lain yang tahu sejauh mana kekuatannya dan apa yang dipikirkan Ordo Gereja tentang dia. Dengan demikian, mereka tidak berani mengambil tindakan secara gegabah.
Mereka semua berharap orang lain akan mengambil tindakan terlebih dahulu sehingga mereka bisa mengetahui sejauh mana kekuatan Levi. Semua orang tetap tenang dan menunggu untuk melihat siapa yang akan mengambil tindakan lebih dulu. Mereka percaya bahwa seseorang akan kehilangan kesabaran dan segera menyerang. Jadi, mereka tidak bisa menunggu hari itu datang. Levi adalah harta karun bagi mereka, karena dia memiliki pedang ilahi kuno dan seorang putri berbakat. Dia juga makhluk yang kuat. Bagi banyak faksi Ordo Gerejawi, dia adalah harta yang berharga. Semua orang menginginkan dia untuk mereka sendiri. Levi juga menunggu mereka datang kepadanya sehingga dia bisa membunuh mereka. Suatu hari, seorang pengunjung tak terduga muncul, Chad. Levi tercengang melihat Chad datang mengunjunginya. Sebelumnya, pria itu menolak untuk merawat Forlevia. Bahkan, Chad menolak untuk memperlakukan siapapun yang berhubungan dengan Levi. Jelas bahwa dia berselisih dengan Levi, karena dia akan menghindari siapapun yang berhubungan dengan Levi. Chad dan Levi tidak berhubungan baik. Pada akhirnya, Levi mendapatkan obat ajaib dan menyembuhkan Forlevia, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Chad. Kenapa dia di sini? Levi bertanya-tanya heran. Chad tahu mengapa Levi bingung. Dia menjelaskan, Tuan Garnisun, aku benar-benar minta maaf. Saya tidak punya pilihan selain menolak Anda sebelumnya. Anda ingin menyelamatkan putri Anda, dan saya juga. Jika saya merawat putri Anda, putri saya akan kehilangan nyawanya. Anak perempuan kami kira-kira seumuran. Ketika saya melihat putri Anda, saya teringat putri saya sendiri. Saya ingin menyelamatkannya, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Sebenarnya, Levi punya tebakan itu. Dari apa yang dia tahu, Chad bukanlah orang jahat atau menaruh dendam padanya. Jadi, orang lain pasti telah memanipulasinya untuk melakukan itu. Iya, benar. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Levi bertanya. Chad menyunggingkan senyum. Setelah menyadari betapa kuatnya dirimu, mereka tidak berani melakukan apa-apa. Namun, saya tidak akan memberitahu Anda siapa mereka. Petik 2. Aku akan menemukan kebenarannya sendiri. Anda tidak perlu memberitahu saya apapun. Levi mengangguk singkat. Kekuatan khusus itu tidak pernah luput dari pikirannya. Saat itu, mereka mempersulit hidupnya untuk menghentikannya merawat Forlevia. Tentu saja dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dia pasti akan memberi mereka pelajaran setelah mengetahui siapa mereka. Chad segera menyatakan alasan kunjungannya. Saya di sini untuk mengunjungi Azure Dragon dan yang lainnya untuk melihat apakah saya bisa membantu. Kami adalah teman dekat. Tentu saja, Levi tidak akan menolak tawaran baik Chad. Faktanya, berkat Chad, Azure Dragon dan sejenisnya bisa menjadi dewa. Chad adalah orang yang memurnikan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan tulang spiritual mereka dan menyerap energi spiritual untuk menjadi dewa. Setelah Chad tiba, dia memeriksa Azure Dragon dan yang lainnya dengan seksama. Dia juga membawa banyak obat ajaib sehingga Azure Dragon dan yang lainnya bisa pulih dengan baik. Setelah itu, dia keluar dan memberitahu Levi, mereka akan pulih dan akhirnya menjadi lebih lemah dari manusia biasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Tidak apa-apa. Sebagai manusia biasa, mereka tidak akan terlibat dalam perkelahian ini. Lagi pula itu hal yang bagus, jawab Levi. Dia akan membalas mereka dengan memusnahkan seluruh Ordo Gerejawi. Bab 3246 yang pertama dalam Ordo Gerejawi untuk dibunuh. Chad menatap Levi. Raja Mahkota, saya mengerti kemana Anda pergi. Anda ingin menjalani kehidupan yang damai dan biasa. Saya pernah memiliki pemikiran yang sama dan hidup dengan damai sampai seseorang mengganggunya. Ketertarikannya terusik, Levi mengamati Chad dengan serius. Chad melanjutkan, tidak mungkin seseorang sekuat dirimu menjalani kehidupan yang damai. Kemampuan dan tanggung jawab Anda akan membawa masalah bagi Anda. Petik 2. Levi menjawab dengan percaya diri, itu artinya aku masih belum cukup kuat. Jangan khawatir, karena saya akan bekerja keras untuk meningkatkan diri saya sendiri. Dia yakin semua orang akan takut padanya ketika dia menjadi orang paling kuat di dunia. Pada saat itu, tidak ada yang akan menimbulkan masalah baginya dan orang yang dicintainya. Mereka yang memiliki keinginan mati bisa mendatanginya. Pemahaman muncul pada Chad, dan dia tertawa terbahak-bahak. Benar, hanya mereka yang tidak cukup kuat yang akan diawasi. Setelah jeda,
dia menambahkan, Raja Mahkota, untuk saat ini, saya akan mengawasi Azure Dragon dan yang lainnya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Saya ingin melihat apakah saya dapat memecahkan masalah tulang spiritual mereka yang hilang melalui cara lain. Mendengar itu, Levi berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih. Oh, tidak apa-apa. Aku merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan putrimu. Jadi, aku ingin menebusnya untukmu. Petik 2. Sesuatu terpikir oleh Levi ketika dia bertanya, ngomong-ngomong, kamu sepertinya tahu tulang spiritual dan energi spiritual dengan baik. Anda sudah tahu selama ini bahwa dewa terkait dengan tulang spiritual. Petik 2. Chad tidak berencana untuk merahasiakannya, jadi dia mengangguk dan mengungkapkan, ya, saya tahu itu mudah untuk menciptakan dewa. Seseorang bisa menjadi dewa dengan menyerap energi spiritual setelah membuka sumbatan atau menemukan tulang spiritual yang tersembunyi. Ekspresi Levi sedikit berubah. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum bertanya, apakah Anda terkait dengan Ordo Gerejawi? Chad menggelengkan kepalanya. Tepatnya, kami tidak berhubungan. Tapi entah bagaimana ada hubungan di antara kita. Levi terkejut dengan jawaban yang tidak jelas itu. Sebelumnya, dia berpendapat bahwa ada gangguan ketika generasi tua di Ordo Gereja mencoba mewariskan keterampilan mereka. Tidak ada apa-apa tentang Ordo Gerejawi di dunia. Namun, sepertinya dia salah paham. Chad menghela nafas dan menjelaskan, kami memiliki aturan sendiri, jadi saya tidak bisa mengungkapkan banyak hal. Saya harap Anda bisa mengerti, Tuan Garrison. Levi terlambat menyadari Chad kemungkinan besar adalah anggota sebuah organisasi, dan organisasi itulah yang memerintahkan Chad untuk menghindarinya dengan cara apapun. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena aku akan menemukan kebenarannya sendiri, jawab Levi sambil menggelengkan kepalanya. Garnisun, aku akan pergi sekarang. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, beritahu saya. Namun, Anda perlu berhati-hati. Saya percaya masalah akan datang mengetuk pintu Anda. Setelah mengatakan itu, Chad pergi. Prediksi Chad menjadi kenyataan, tidak lama setelah dia pergi, masalah datang mengetuk pintu Levi. Levi masih di luar, dia belum kembali ke tempat persembunyiannya. Tanpa peringatan, dia merasakan 3 aura kuat yang menargetkannya sebelum menuju ke sini. Oh, mereka sangat kuat. Mereka lebih kuat dari dewa super terkuat yang saya temui di Siperia. Hanya beberapa orang terpilih yang akan diberi label kuat oleh Levi. Levi hanya bertemu beberapa anggota dari Ordo Eklesiastik dan Guild Esoterik. Namun, dilihat dari aura pendatang baru, mereka jauh lebih kuat dari Sonja dan sejenisnya. Mereka sedikit lebih kuat daripada ahli bedah muda dari persekutuan esoterik yang mencoba menghentikannya. Namun, fakta bahwa mereka bertiga muncul sekaligus menjadi berita yang mengejutkan bagi Levi. Melalui aura mereka, Levi yakin bahwa mereka berasal dari Ordo Gerejawi. Besar, saya senang mereka ada di sini. Levi ingin membunuh beberapa anggota Ordo Gerejawi yang kuat untuk menciptakan ketakutan di antara mereka. Karena mereka telah menampilkan diri di hadapannya, dia memutuskan mereka akan menjadi yang pertama dari Ordo Gerejawi yang terbunuh. Bab 3247 3 orang bijak dari Paviliun Utara. Ledakan. Levi dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Dia menyipitkan pandangannya seolah-olah dia adalah iblis yang terlahir kembali dari neraka. Karena dia ingin membunuh seseorang dari Ordo Gerejawi, kedatangan dan kekuatan mereka yang cepat datang kepadanya sebagai kejutan. Rasa penasaran Levi pun muncul. Ahli terapi muda dari persekutuan esoterik yang dikalahkan Levi sebelumnya sangat kuat dan seharusnya menarik minat Levi, tetapi Levi tidak mengindahkannya. Sekarang setelah 3 makhluk kuat muncul, Levi semakin tertarik untuk membunuh mereka. Mari kita lihat siapa bintang B yang sial itu. Dia merenung. Dia mulai sedikit bersemangat. Segera, 3 tetua tiba. Pakaian dan aura mereka membuktikan bahwa mereka milik Ordo Gerejawi. Ketiga pendatang baru itu dikenal sebagai 3 orang bijak dari Paviliun Utara, Sensos, Boulder, dan Exto. Mereka adalah tetua Sonja dan teman-temannya. Ayah Sonja bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghubungi para tetua. Begitulah kuat dan berpengaruhnya mereka di Paviliun Utara. Karena Sonja dan teman-temannya, mereka mengenal Levi. Namun, Sonja dan teman-temannya tidak mengetahui rencana mereka. Setibanya di sana, 3 orang bijak tersenyum saat melihat aura pembunuh Levi.
Seperti yang diharapkan, dia memang kuat. Lihat betapa mengancamnya dia. Apakah dia pikir kita di sini untuk menyerangnya? 3 orang bijak tertawa memikirkan hal itu. Bagaimanapun, mereka berbeda dari ordo gereja yang menargetkan Levi. Mereka adalah tokoh berpengaruh yang dipuja oleh banyak orang, jadi mereka tidak perlu menggunakan cara yang tercela. Mereka tidak akan membungkuk begitu rendah untuk mentransplantasikan tulang spiritual ke tubuh mereka. Tenanglah, anak muda. Kami datang dengan damai. Apa sepertinya kami akan menyerangmu? Tanya 3 orang bijak dengan riang. Levi merasa bahwa mereka tidak mencoba untuk menyakitinya. Dengan demikian, dia membatalkan beberapa niat membunuhnya. Mengapa kamu di sini? Dia langsung ke intinya. 3 orang bijak ingin memperkenalkan organisasi mereka sehingga mereka dapat mengungkapkan identitas mereka. Kami dari Ordo Gerejawi. Namun, Levi memotongnya dengan tidak sabar. Katakan saja padaku mengapa kamu ada di sini. Tapi kami harus memberitahu Anda siapa kami, jawab 3 orang bijak dengan bingung. Mereka ingin memperkenalkan diri lagi, tapi Levi menyela, berhenti membuang-buang waktuku. Anda dari Ordo Gerejawi, kan? Katakan saja alasan kunjunganmu. Baiklah, kami telah mendengar tentang Anda baru-baru ini. Anda tampaknya memiliki pedang ilahi kuno, kata Senso. Sebelum dia bisa melanjutkan, Levi menjawab, ya, saya punya pedang. Apakah Anda mengambilnya dari saya? Ayo, itu bersamaku sekarang. Boulder dan Exto segera menjawab, tidak, jangan salah paham. Kami tidak tertarik dengan pedang ilahi kuno. Kami memiliki senjata kami sendiri. Levi mencibir, kalau begitu, kamu di sini untuk Evi atau tulang spiritualku, ya. Anda ingin menggali tulang spiritual kami dan mentransplantasikannya ke tubuh Anda, kan? Suaranya tidak ramah, karena dia mengira itulah yang mereka inginkan. Alasan apa lagi yang mungkin ada? Sensos dan 2 lainnya berbagi pandangan sebelum tertawa terbahak-bahak. Levi, kamu salah. Kami memiliki tulang spiritual kelas legendaris. Tulang spiritual elemental sedikit lebih kuat dari tulang spiritual kita, tetapi perbedaannya tidak besar. Kami tidak perlu menjalani transplantasi. Selain itu, Anda dan putri Anda memiliki 2 tulang spiritual. Itu tidak cukup untuk kami bertiga. Bukan itu yang kami rencanakan, mereka memberikan penjelasan tergesa-gesa. Levi sedikit bingung. Lalu kenapa kamu ada di sini? Dia siap untuk membunuh mereka, tetapi mereka bahkan tidak ada di sini untuk memulai perkelahian. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. 3 orang bijak menganggap reaksinya lucu. Akhirnya, Exto angkat bicara. Izinkan saya. Bab 3248 tidak ada yang bisa menolak menjadi murid kita. Kami di sini untuk satu hal, kami ingin Anda menjadi murid kami sehingga kami dapat melatih Anda untuk mewarisi keterampilan kami dan menjadi penguasa Paviliun Utara. Setelah Exto membuat pengumuman itu, 3 orang bijak memasang ekspresi bangga. Mereka bertindak begitu arogan seolah-olah mereka telah memberikan kehormatan besar kepada Levi. Dia seharusnya merasa terhormat dipilih sebagai pewaris kita di Paviliun Utara. Bahkan leluhurnya akan bangga. Ini adalah kesempatannya untuk menjadi kemuliaan keluarga. Memang, di Paviliun Utara. Tidak, mereka yang berasal dari Ordo Gerejawi akan mati untuk menjadi murid 3 orang bijak. Banyak yang akan memohon tanpa henti untuk menjadi murid mereka. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang memenuhi syarat. Hampir mustahil untuk menjadi murid mereka, jadi mereka membuat pernyataan itu dengan bangga. Selain itu, mereka menganggap tidak ada yang akan menolak untuk menjadi murid mereka. Itu sebabnya mereka ingin memperkenalkan diri. Selama mereka mengungkapkan identitas mereka sebagai 3 orang bijak dari Paviliun Utara, Levi tidak akan menolak tawaran mereka. Levi terkejut melihat betapa sombongnya mereka. Mereka bertindak seolah-olah saya akan berlutut dan setuju untuk menjadi murid mereka kapan saja. Apakah mereka serius berpikir ini adalah mimpiku? Levi, kami akan jujur padamu. Kami belum mengambil murid, jadi Anda akan menjadi murid pertama kami. Anda harus tahu betapa pentingnya itu artinya. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akan menjadi kehormatan terbesar yang pernah Anda terima. Lagi pula, tidak ada salahnya untuk setuju menjadi murid kita, kata mereka dengan angkuh. Mereka tidak menahan diri dan mengatakan kepadanya bahwa menjadi murid mereka akan menjadi kehormatan terbesarnya dalam hidup. 3 orang bijak tidak pernah mengambil murid,
karena tidak ada bakat yang pernah menarik perhatian mereka. Sebelumnya, ada beberapa talenta yang menjanjikan di Ordo Gerejawi. Namun, faksi lain seperti Paviliun Selatan, Paviliun Barat, dan Paviliun Timur mengambil tindakan terlebih dahulu dan mendapatkan bakat yang menjanjikan untuk diri mereka sendiri. Para tetua yang menyebalkan dari Paviliun Timur mendapat 2 keajaiban berbakat untuk bergabung dengan mereka. Keajaiban memiliki tulang spiritual kelas legendaris yang setara dengan tulang spiritual elemental. Awalnya, 3 orang bijak dari Paviliun Utara telah menemukan keajaiban dan ingin mereka bergabung dengan Paviliun Utara. Paviliun Utara memberi mereka perlindungan sehingga tidak ada orang lain yang bisa menangkap mereka dan mengekstrak tulang mereka untuk menjalani transplantasi. Sayangnya, tidak ada yang tahu Paviliun akan memburu mereka. Kedua keajaiban itu akhirnya mengkhianati 3 orang bijak dari Paviliun Utara dan menjadi murid para tetua Paviliun Timur. 3 orang bijak dari Paviliun Utara marah pada pergantian peristiwa, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Para talenta telah menyelesaikan ritual untuk menjadi murid orang lain, dan sudah terlambat bagi 3 orang bijak untuk melakukan apapun. Kemudian, faksi lain mendapatkan keajaiban langka, kecuali Paviliun Utara. Sampai sekarang, 3 orang bijak dari Paviliun Utara belum mendapatkan murid yang cocok. Dengan demikian, Paviliun Utara akhirnya menjadi faksi terlemah tanpa masa depan di antara 5 paviliun. Di masa depan, semua paviliun memiliki setidaknya 1 keajaiban, tetapi Paviliun Utara tidak memilikinya. Dengan demikian, itu tidak memiliki masa depan. 3 orang bijak bisa melindungi Paviliun Utara untuk saat ini, tetapi mereka tidak bisa melindungi Paviliun Utara selamanya. Masa depan adalah milik generasi muda. Jika Paviliun Utara terlalu lemah, itu akan dihabisi di masa depan. 3 orang bijak telah berusaha mencari pengganti selama bertahun-tahun tetapi tidak berhasil. Tidak seorang pun yang mereka temui memenuhi syarat untuk menjadi murid mereka. Jadi, setelah memasuki dunia nyata, semua orang mulai menemukan bakat dengan tulang spiritual yang hebat. Sederhananya, semua faksi dalam Ordo Gerejawi sedang mempersiapkan sebuah kompetisi. Mereka mengumpulkan chip tawar-menawar untuk kompetisi. Mereka yang tertinggal atau tidak cukup mempersiapkan akan dihabisi oleh faksi lain. Bab 3249 Kehormatan Tertinggi. 3 orang bijak dari Paviliun Utara harus menaruh harapan mereka pada dunia luar. Mereka tidak pernah berhenti mencari. Pada awalnya, mereka menatap Azure Dragon dan 4 lainnya. Mereka tahu sejak awal bahwa orang-orang itu memiliki tulang spiritual elemental. Alasan mereka tidak mengambil tindakan adalah karena tulang spiritual elemental ada di antara 5 pria, bukan 1. Akan sulit untuk melatih mereka semua, dan mereka tidak akan mengejar keajaiban lain dari faksi lain. Kelima pria itu harus bekerja sama untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Ada terlalu banyak ketidakpastian, jadi itu bukan keputusan yang bijaksana atau praktis. 3 orang bijak tetap mempertimbangkan opsi itu. Mereka juga terkejut dengan bakat Putri Levi. Faktanya, 3 orang bijaklah yang menginstruksikan Sonja dan rekan-rekannya untuk menguji Levi. Tentu saja, Sonja dan yang lainnya tidak tahu bahwa mereka bertindak di bawah perintah 3 orang bijak. Dia pikir ayahnya lah yang memberi perintah. Setelah tes, Sonja dan yang lainnya benar-benar terkejut. Meskipun tidak tahu apa itu tulang spiritual, mereka tahu itu lebih kuat dari gabungan kekuatan mereka. Itu adalah tulang spiritual kelas legendaris. Tentu saja, berita itu mengejutkan 3 orang bijak. Namun demikian, mereka juga diberitahu oleh Sonja dan yang lainnya bahwa tulang spiritual Levi buruk, karena dia hanya mengandalkan pelatihan fisik murni. Banyak anggota Ordo Gerejawi berfokus pada pelatihan fisik murni, dan ada pejuang yang kuat di antara mereka. Namun, ada batas kekuatan mereka. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka tidak bisa menjadi yang terkuat dari semuanya. Jadi, mereka yang melakukan pelatihan fisik murni tidak dihargai dalam ordo eklesiastik. Tentu saja, seseorang tidak akan berani meremehkan seorang petarung yang fokus pada pelatihan fisik murni, karena dia penuh dengan potensi. 3 orang bijak awalnya memilih Forlevia karena keahliannya yang komprehensif. Sebenarnya mereka ingin bertemu Levi dan Forlevia beberapa waktu yang lalu, tapi Levi kebetulan sedang membalas dendam pada Hydron. Oleh karena itu, mereka harus menunggu waktu yang tepat. Mereka tidak pernah berharap bahwa penantian mereka akan memberi mereka kejutan yang menyenangkan.
Mereka harus menyaksikan Levi mengeluarkan potensi penuh dari kekuatan tempurnya. Tidak masalah jika dia fokus pada pelatihan fisik murni, karena dia kuat dan kuat. Lagi pula, Levi sudah sehebat itu di usia muda. Itu cukup untuk membuktikan bahwa dia berbeda dari mereka yang melakukan pelatihan fisik murni. Yang mereka inginkan hanyalah masa depan yang cerah. Dengan Levi, mereka bisa memiliki masa depan yang aman. Memiliki Levi di pihak mereka sama dengan memiliki Forlevia di pihak mereka. Dengan begitu, masa depan mereka akan lebih terjamin. Mereka bisa membunuh dua burung dengan satu batu, dan itu akan menjadi kesepakatan yang menguntungkan bagi mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah menjadikan Levi sebagai murid mereka. Mereka tidak perlu repot mengambil Forlevia sebagai murid mereka, karena ayah dan anak perempuan akan segera menjadi milik mereka. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk memilih Levi setelah melihat seberapa mampu dia. Orang lain mungkin telah menargetkan Levi untuk tulang spiritualnya, tetapi 3 orang bijak dari Paviliun Utara datang ke Levi untuk masa depan mereka. Mereka yakin bahwa tidak ada yang akan menolak untuk menjadi murid mereka dan menyerah pada kehormatan. Tidak mungkin Levi menolak tawaran mereka, karena dia akan menjadi kepala Paviliun Utara di masa depan. Mereka juga yakin bisa meningkatkan kemampuan Levi. Levi mungkin sangat kuat, tetapi 3 orang bijak berpendapat bahwa teknik dari dunia luar tidak sah. Tidak ada keterampilan kultivasi atau ramuan ajaib yang cocok untuk mereka yang melakukan pelatihan fisik murni dengan baik di dunia luar. Mereka memiliki keterampilan dan ramuan yang sah bersama mereka untuk melatih Levi secara sistematis sehingga dia dapat meningkatkan keterampilannya. Paling tidak, dia bisa menjadi lebih kuat dan meningkatkan batas kemampuannya. Begitulah kepercayaan diri mereka. Mereka cukup yakin bahwa Levi tidak akan menolak. Tidak ada alasan bagi Levi untuk menolak mereka setelah mereka datang jauh-jauh ke sini untuk menyampaikan tawaran kepadanya. Para tetua dari faksi lain masing-masing mendapatkan seorang murid, tetapi 3 orang bijak hanya mengambil 1 murid pada saat yang sama. Itu adalah kehormatan tertinggi yang bisa diterima seseorang. Mereka menatap Levi dengan penuh harap dan menunggu jawabannya. Mau tak mau mereka membayangkan dia akan berlutut dan memanggil mereka sebagai Tuan. Bab 3250 Tuan Lemah. Ngomong-ngomong, kita masih perlu memperkenalkan diri. Kami dari Paviliun Utara Ordo Gerejawi. Mereka menyebut kami 3 orang bijak dari Paviliun Utara. Saya Sensos, dia Boulder, dan itu Exto. Kami mungkin bekerja di belakang layar, tetapi kami mengendalikan Paviliun Utara. Bahkan kepala harus mendengarkan kita. Kami adalah salah satu makhluk terkuat di Paviliun Utara, Sensos mengungkapkan dengan rendah hati sambil menyisir janggutnya dengan tangan. Boulder dan Exto menimpali, kamu tidak akan kalah dengan setuju menjadi murid kami. Kami akan membantu Anda meningkatkan menggunakan keterampilan yang sah, ramuan, dan ramuan ajaib yang cocok untuk mereka yang melakukan pelatihan fisik murni. Anda bisa lebih kuat, ada lebih banyak lagi. Putri, teman, dan kerabat Anda juga dapat menerima pelatihan. Anda akan berdiri untuk mendapatkan lebih banyak sebagai murid kami. Petik 2. Ketiga tetua tidak pandai membuat janji kosong, jadi mereka mengatakan yang sebenarnya. Mereka memberitahu Levi apa yang dia dapatkan setelah setuju untuk menjadi murid mereka. Saat ini, mereka praktis memohon agar Levi menjadi murid mereka. Saat itu, orang-orang akan memohon untuk menjadi murid mereka, tetapi sekarang kebalikannya. Karena mereka telah merendahkan diri, mereka menolak untuk menerima tidak sebagai jawaban. Ketiganya menatap tajam ke arah Levi saat mereka menunggu pria itu memberi mereka jawaban yang solid. Jadi, kamu ingin menjadi tuanku? Levi bertanya pada mereka saat kerutan di alisnya terlihat. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata untuk menyadari bahwa seseorang cukup berani untuk menerimanya sebagai murid. 3 orang bijak menjawab secara naluriah, ya, kami ingin menjadikanmu sebagai murid. Katakan ya, dan kita bisa menyelesaikan ritualnya sekarang. Mereka mulai mendesaknya dengan penuh semangat. Lupakan, apakah Anda serius ingin menjadi tuan saya? Aku belum pernah mendengar bahwa para master lebih lemah dari murid-murid mereka, ejek Levi. 3 orang bijak tercengang mendengar jawabannya. Setelah mendengar komentarnya, mereka tampak seperti disambar petir. Apa yang dia maksud dengan itu? Itu tidak mungkin. Levi menambahkan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih kuat dariku? Apakah itu sebabnya Anda pikir Anda bisa membujuk saya untuk menjadi murid Anda? Iya,
Kami kuat dan cukup berpengaruh untuk menjadi tuanmu. Mereka bertiga menjawab. Tentu, aku bisa menjadi muridmu. Namun, bukankah seharusnya kamu lebih kuat dariku untuk menjadi tuanku? Kau lebih lemah dariku. Pipimu untuk bermimpi menjadi tuanku. Levi menatap mereka tidak percaya. Apakah ada yang salah dengan mereka? Tidakkah mereka menyadari bahwa aku lebih kuat dari mereka? Saya tidak percaya mereka berpikir mereka kuat dan tak terkalahkan. Hah? Bagaimana bisa? Ya, kami melakukan hal yang benar. Tidak ada salahnya memintamu menjadi murid kami. 3 orang bijak bingung dengan jawaban Levi. Mereka masih tidak tahu apa yang salah. Sebagai tokoh terkuat dan paling berpengaruh di Paviliun Utara, mereka memenuhi syarat untuk mengambil seorang pemuda sebagai murid mereka. Namun, mereka sekarang benar-benar bingung. Apa yang salah? Tidak ada yang salah menjadi tuanmu. Anda akan menjadi murid langsung dari 3 orang bijak dari Paviliun Utara. Hanya masalah waktu sebelum Anda menjadi kepala Paviliun Utara. Petik 2. Iya itu benar. Saya tidak berpikir ada yang salah tentang itu. Petik 2. 3 orang bijak dari Paviliun Utara mengerutkan ekspresi mereka dengan bingung. Levi menatap mereka tanpa berkata-kata saat alisnya menyatu. Apakah mereka gila? Mereka masih belum menyadarinya. Saat Levi menatap mereka seolah-olah mereka bodoh, mereka terlambat menyadari apa yang dia maksud. Kupikir maksudnya dia lebih kuat dari kita, kan? Atau yang serupa. Oh ya, dia mengatakan sesuatu tentang, Tuan lebih lemah dari murid mereka. Mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Apa maksudnya dia lebih kuat dari kita? Pemahaman muncul pada mereka. Levi mencibir, ya, itu benar. Aku lebih kuat darimu. Bersambung.